Untuk dapat informasi yang lebih banyak seputar CPNS, kalian bisa langsung kunjungi playlist gua, klik playlist, kemudian pilih seputar CPNS. Di sini banyak video-video menarik seputar CPNS yang akan menambah informasi kalian dan bisa membantu kalian untuk menggapai impian kalian menjadi CPNS idaman. Selamat berjuang. Dan formasinya nggak tanggung-tanggung, yaitu 784 formasi. Dan ini menurut gue sih gila banget sih. Tapi banyak sekali posisi, banyak sekali lowongan yang bisa kalian coba. Dan itu bisa menjadi kesempatan besar buat kalian, buat ngembangin ilmu kalian menjadi lebih kaya lagi. Halo guys, balik ini gue Kikoto. Sekarang gue pengen ngajakin kalian lagi buat bahas suatu topik yang mungkin semua orang di bulan Juli, bulan Agustus ini sedang membicarakan topik ini. Topik ini adalah topik CPNS ya. Ini sebenarnya gue khususkan, gue dedikasiin video ini buat kalian yang ada di jurusan perkomputeran, mulai dari ilmu komputer, teknik informatika, teknik komputer, sistem informatika, manajemen informatika, dan lain sebagainya, baik dari jenjang D3 ataupun S1. Nah, seperti yang kalian tahu selama ini, tiap kali pembukaan CPNS, itu jurusan perkomputeran ini, teknik informatika, ilmu komputer, manajemen informatika, dan lain sebagainya itu selalu ada. Cuman yang bikin keselnya itu jumlahnya itu sangat sedikit. Paling juga satu instansi ada 3, ada 4 misalnya. Atau mungkin paling juga ada 1 posisi gitu. Mungkin di beberapa instansi mungkin ada banyak, tapi itu kan udah tersebar di beberapa di beberapa posisi kan. Jadi mungkin misalnya posisi peranata komputer cuma 1, terus yang analis apa gitu cuma 1, dan itu kan jadinya kayak berisiko ya kalau misal kita ngambil itu, dan jadinya kayak lama-lama jadi antara kecewa atau kesel sendiri kan. Dan ternyata di tahun 2021 ini adalah sepertinya tahun keberuntungan buat kalian semua yang dari jurusan perkomputeran, bahwa di tahun ini ada 1 instansi yang memberikan lowongan untuk kalian yang jurusan perkomputeran baik D3 ataupun S1 itu untuk ditempatkan di banyak sekali posisi, dan formasinya nggak tanggung-tanggung, yaitu 784 formasi. Dan ini menurut gue sih gila banget sih. Kalian nggak akan dipekerjakan hanya sebagai perangkat komputer, tapi lebih dari itu, kalian bekerja di bidang yang lebih luas dari itu. Dan ini adalah kesempatan kalian buat bisa ngembangin ilmu kalian dengan tetap pakai ijazah ilmu komputer ataupun teknik informatika yang kalian punya. Dan jika kalian tertarik, tonton video ini sampai habis. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar setiap ada video-video baru, kalian langsung dapat pemberitahuan, jadi nggak akan ketinggalan. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk persyaratannya ya. Persyaratan sebenarnya gampang banget loh. Persyaratan nggak ada yang neko-neko, dan ini gue yakin semua kalian juga pasti bisa memenuhin. Persyaratan gampang, ini udah gue merah-merahin. Ini yang menurut gue yang paling penting, tapi ini juga menurut gue persyaratan yang lumayan ringan banget. Nih, kayak contohnya misalnya gini, berusia minimal 18 tahun, maksimal usia 30 tahun. Itu kan standar banget gitu. Meskipun banyak CPNS yang mensyaratkan ya boleh deh sampai 35 gitu. Tapi menurut gue sih 30 ini udah lumayan, usia yang lumayan gede gitu, rentangnya 18 sampai 30 gitu. Jadi menurut gue sih no issue lah ya. Terus yang di bawahnya nggak ada persyaratan apa-apa, yang penting perguruan tinggi kalian itu ya diakuin lah masuk di dalam standar ban perguruan tinggi gitu, Badan Akreditasi Nasional. Udah gitu doang, nggak ada yang neko-neko harus A, B, segala macam, itu nggak ada. Nah kemudian ini IPK-nya juga nggak tinggi loh. Lihat tuh, buat untuk yang S2 aja itu cuma diminta 3,25. Kemudian yang S1 2,75. Ayo, sekarang IPK 2,75 itu kan S1 itu kan udah minimal banget. Kalau udah di bawah 2,75 bisa kalian pasti dipanggil kan sama Kaprodi. Ini dia mensyaratkan 2,75 loh. Ini oke banget menurut gua. Terus yang D3 gitu juga, cuman 3 diminta. Terus D1-nya 2,5. Nah, ini untuk yang formasi cum laude ini juga sama, usianya sama 18 sampai 30.
Kemudian nggak boleh D4 ya, harus S1. Mudah-mudahan nggak ada dari kalian yang nonton video ini yang D4, karena D4 nggak boleh. Kemudian syaratnya yang cum laude itu sama aja kayak yang di instansi lain. Ini, jadi universitasnya itu harus terakreditasi A atau unggul. Udah gitu doang, nggak ada yang lain-lain gitu. Cuman ya sayangnya kalau misalnya tidak terakreditasi A, yang perguruan tinggi sama program studinya ya nggak bisa gitu. Itu doang. Sisanya yang lain ini udah standar banget. Nah, ini menurut gue sih syaratnya gampang, dan sekarang kita coba lihat ya. Nah, ini hal yang paling membahagiakan menurut gue buat kalian yang lulusan komputer, mau D3, S1, S2. Ini dia. Total formasinya ada 784 kursi, bayangin loh. Biasanya kan dikit banget kan kalau misalnya bagian-bagian komputer kayak gini. Ini jumlahnya 784 kursi untuk satu instansi aja. Sekarang coba kita lihat ininya, rinciannya, coba lihat. Ini untuk yang pertama, jabatan perata komputer 6. Ini dimintanya sistem komputer, sistem informasi, ilmu komputer, teknik informatika. Ini 6. Biasanya kalau tempat-tempat lain kan paling berapa? 3, 2, bahkan cuma 1 kan. Tapi tunggu dulu, ini masih dikit nih, baru 6. Kita lihat ke bawah. Ini penempatannya di kantor pusat. Jadi kalau kalian yang berdomisili di Jakarta udah enak. Nah, ini coba lihat. Ini auditor terampil. Ini lihat nih, ini yang ini diabain aja ya. Yang komputer kan D3 sistem informasi, D3 teknik informatika. Ada 5. Penempatan kantor pusat juga. Terus ini lagi coba, pengelola informasi pertanahan. 363 formasi, coba lihat tuh. Dia mintanya D3 komunikasi, ini kan bukan komputer ya, ini D3 sistem informasi, D3 teknik informatika. Coba lihat. Penempatan hampir di seluruh Indonesia loh, mulai dari Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, Jogja, tuh, Jambi, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Barat, Selatan, Tengah, Timur, sampai ke Bangka Belitung. Ini banyak banget loh, coba. 363, ini untuk jurus yang D3-nya ya. Sekarang kita lihat ke bawah lagi. Tuh, masih banyak lagi. Ini kayaknya hampir seluruh provinsi sih kalau menurut gua. Ya kan? Ini kan dan juga lumayan banyak nih. Ada 3, ada 10. Jadi kalau misalnya kalian contoh deh, kalau kalian orang Nusa Tenggara Timur, ada 20 orang loh yang bisa diterima. Ini gila sih kalau menurut gua. Ayo, nah terus yang ini satu lagi, analisis pertanahan. Ini kita lihat yang bagian komputer ya. Coba lihat ini. S1 ilmu komputer, S1 teknik informatika, S1 sistem komputer, S1 sistem informasi. Coba. Ini artinya kalian punya kesempatan yang sama dengan yang jurusan-jurusan yang lain ini gitu. Ini dia 147 formasi. Tuh untuk analisis pertanahan. Itu juga hampir di semua provinsi. Banyak banget. Jawa Tengah ada 26. Tuh, ayo. Ini gede, lumayan gede loh. Sumatera Selatan 7, yang kalian yang tinggal di Palembang ada 7 kesempatannya. Nah, terus kita lihat lagi pengelola pertanahan. Ini yang untuk D3-nya, D3 sistem informasi, D3 teknik informatika. 60 kursi, coba bayangin. Ini penempatannya juga banyak. Kantor pusat, Aceh, Bali, Banten, ini banyak, hampir semua provinsi juga. Coba, tuh, gila kan? Terus kita lihat lagi ke bawah. Masih ada ternyata verifikator berkas permohonan hak. Ini untuk D3 teknik informatika, D3 sistem informasi. Coba bayangin, dan saya kan cuma D3 hukum gitu. Coba 203 formasi. Dan ini juga hampir di seluruh provinsi, lihat tuh. Gede banget loh. Jawa Barat ada 20, Jawa Tengah 30, Jawa Timur 34. Terus di bawah ada lagi. Nah, masih banyak nih, Papua Barat, Riau. Lihat nih yang di Sumatera Selatan, kayaknya Sumatera Selatan ya yang banyak lagi minta banyak ya. Ini ada Sulawesi Tenggara, kalian di Sulawesi bisa banget nih. Kemudian Sumatera Utara, Medan, gila parah. Dan ini menurut gua kalian manfaatin kesempatan emas ini, karena tahun depan bisa jadi ini nggak ada. Karena kalau misalnya udah terpenuhi sekarang, nggak mungkin di tahun depan bakal terima sebanyak ini juga. Kenapa gue bilang begitu? Karena sistemnya PNS itu kalau misalnya udah terpenuhi kuotanya, otomatis dia tahun depan mungkin nggak akan terima sebanyak itu lagi. Paling diterimanya ya kekurangannya aja. Kekurangannya misalnya dari biasanya PNS yang pensiun kayak gitu. Oke, ini kan udah lumayan banyak nih. Nah, kalian pasti penasaran kan, ini instansi apa sih? Mungkin kalau dari nama-namanya udah kelihatan lah ya tadi kan.
pertanahan segala macam itu. Nah sekarang langsung aja gue buka instansinya biar kalian gak penasaran lagi. Tada, yes, dia adalah Badan Pertanahan Nasional. Jadi Badan Pertanahan Nasional atau BPN ini ada di seluruh provinsi dan itu dia sampai ke jenjang kabupaten kota. Jadi ini peluang banget sih buat kalian. Kalau misalnya kalian dari daerah dari luar Jawa, terus kalian dari suatu kota kecil atau kabupaten yang kecil, itu kemungkinan besar kalian bisa ditempatin di dekat rumah kalian. Keren banget kan? Nah itu yang bisa gue sampaikan. Ini mungkin linknya bisa langsung kalian lihat aja di deskripsi. Dan ini kalian jangan lupa, ini pendaftarannya sampai tanggal 21 Juli ini. Jadi waktunya paling juga tinggal seminggu lagi lebih kurang. Jadi kalian kalau menurut gue sih langsung aja ambil ini, apalagi buat kalian yang memang pengen berkarir di instansi yang lumayan bergengsi dan bisa ditempatkan di dekat dengan kampung kalian. Oke, mungkin sekian dulu dari gua. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share, dan see you next time. Have a nice day. Bye bye.